Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan baik, Pak. Oke, Saya senang. Iya, saya. Semangat. Iya. Pak Danang ini Iya. guru BK, Pak ya? Iya, guru BK saya. Oke. Hari ini nanti Iya. kita rencananya mau supervisi akademik. Iya. Saya akan masuk ke kelas Pak Danang. Pak Danang walaupun guru BK kan masuk ke kelas juga Masuk mengajar. juga. Itu 2 minggu, tuh sebulan 2 kali lah paling di kelas. Oh, sebulan 2 kali di Untuk kelas. ya. Oke. Nah, untuk hari ini Iya. Pak Danang itu ingin membawakan materi apa di teman-teman di kelas, kemudian tujuannya itu untuk apa? Oke. Jadi nanti saya akan membawakan materi tentang percaya diri, Pak. Tujuannya adalah meningkatkan percaya diri pada siswa, terutama mereka kan sebentar lagi akan UAS, Pak. Jadi mereka lebih percaya diri dalam menghadapi UAS, tidak ragu-ragu dan percaya pada kemampuan mereka, gitu, Pak. Oke, luar biasa. Karena kan kemampuan itu juga faktornya dari percaya diri. Gitu. Oke, Seperti jadi itu, Pak. tujuannya untuk membantu siswa meningkatkan kepercayaan diri. Iya. Oke. Baik, ini karena supervisi, Iya. Pak Danang ingin dari proses mengajar di kelas ini, Iya. apa yang ingin mau dikembangkan, Iya. mau saya supervisi supaya bisa dikembangkan lagi. Oke, yang pertama lebih pada penyampaian materi saya. Apakah penyampaian materi saya sudah baik atau belum, atau masih ada kekurangan. Yang kedua itu cara penyampaian saya. Oh ya, Apakah cara metode penyampaian saya di kelas itu apakah sudah baik atau belum? Seperti itu, Pak, kira-kira, Pak. Oke, berarti kira-kira strategi apa yang sudah Pak Danang siapkan? Ya. Yang pertama strategi yang sudah saya siapkan itu pertama pasti materi akan saya sajikan dalam PPT, dan di awal nanti ada beberapa fase, Pak. Yang pertama fase pembukaan. Fase pembukaan itu menyapa siswa, terus mungkin memulai dengan absen, kehadiran siswa. Setelah itu kita saya ajak dulu untuk ice breaking mereka supaya penyegaran yang mereka selama ini sudah belajar, apalagi ini di jam terakhir, Pak. Jadi mereka biar lebih fokus. Oke. Setelah itu kita baru masuk ke materi, mungkin nanti di tengah-tengah ada beberapa diskusi kecil di kelompok kecil. Setelah itu refleksi dari mereka tentang materi hari ini. Setelah itu nanti menutup dan kesimpulan dari materi ini, ya. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Iya. Kelihatannya sudah siap sekali. Iya, Pak. Baik, berarti kita tunggu nanti Iya. jam ke-8. Jam ke-8, iya, Pak. Baik, kita ketemu di kelas nanti Pak Danang. Iya, siap, Pak. Terima Oke, kasih. sampai jumpa di kelas. Iya, sampai jumpa. Iya. Sehat, sehat. Sehat. Iya, hari ini kita pertemuan terakhir di kelas 11 ini, yang akan lagi kelas 11. Jadi Bapak ingin membawakan materi mengenai percaya diri, kunci sukses semuanya. Oke. Jadi sebelum kita mulai bimbingan hari ini, mari kita sedikit bergerak, breathing sedikit untuk supaya perenggangan lah, ya. Kayaknya ini sudah lemes gitu, ngantuk-ngantuk, ini kurang fokus, nanti supaya lebih fokus lagi dalam diri semuanya. 2 1 2 2. Oke, 3. Jadi tujuan dari bimbingan hari ini yaitu diharapkan kalian semua dapat meningkatkan kepercayaan diri, atau yang selama ini belum tahu percaya dirinya atau masih kurang percaya diri, diharapkan ini memberi wawasan buat kalian tentang kepercayaan diri. Apalagi sebentar lagi kalian akan UAS. Nah, tujuannya supaya kalian UASnya itu percaya diri, kalian percaya pada kemampuan kalian. Setelah itu kalian naik kelas 2, ada peningkatan kepercayaan diri dari sebelumnya. Itu. Ya, saya tanya dulu. Sekitar 5 menit untuk memulai ini diskusi mengenai kepercayaan diri. Nah, berdua-dua dulu, nggak apa-apa. Di sini bertiga sama Seva dan sama Alfian. 3. Nah, ini
faktor apa saja yang mempengaruhi kepercayaan diri kalian? Semua yang dibilang teman-teman itu ada benarnya, benar semua. Itu merupakan tingkat kepercayaan diri masing-masing. Ada yang mau bertanya? Silahkan, ada yang mau bertanya atau mau sharing tentang kepercayaan dirinya selama ini, nggak apa-apa. Oke, setelah ini kita masuk ke pertanyaan refleksi. Selamat siang, Pak Danang. Selamat siang, Mbak. Baik, pertama saya ingin tanya dulu nih, perasaannya Pak Danang bagaimana setelah tadi melalui proses itu di dalam kelas? Perasaan saya tadi sedikit deg-degan, Pak. Kayak sedikit, wah ini ada yang supervisi sedikit deg-degan. Jadi, oh iya. seperti itu, Pak. Tapi setelah jalan ketika di penyampaian materi, wah sudah mulai rileks lagi, Pak. Oh lebih mengalir lagi, Pak. Gitu, Pak. Kalau awal memang deg-degan, itu, Pak. Karena kan biasanya kan ngajar tidak dilihat oleh guru kan, jadi deg-degan gitu, Pak. Iya, baik. Sebelum ke catatan saya ini, Pak. kalau saya melihat banyak hal baik sudah dibuat, Pak. Iya, Pak. Nah, saya ingin mulai dari Pak Danang dulu. Iya, Pak. Hal-hal baik apa yang sudah jalan atau sudah terjadi? Iya. Kira-kira. Yang pertama, hal baik yang sudah terjadi itu ketika saya melaksanakan diskusi kelas dan melaksanakan refleksi. Karena dari diskusi kelas tuh ya secara langsung ya siswa juga aktif dalam pembelajaran tersebut, Pak. Jadi kan pastilah siswa memiliki pendapat-pendapatnya. Nah, bagaimana mereka juga belajar untuk menyatakan pendapat mereka sendiri gitu. Kan karena kan mereka banyak yang malu-malu, ada yang mendam sebenarnya yang mengintip mereka katakan. Nah, saya mengajak dalam sesi diskusi ini supaya mereka juga belajar untuk berpendapat gitu. Berpendapat layaknya pendapat yang baik seperti itu, Pak. Oh iya. Iya. Jadi hal baik tadi memang ada momen diskusi. Iya, momen diskusi. Itu kesempatan baik bagi Pak Danang untuk membiarkan atau memotivasi siswa untuk bisa berpendapat. Nah, dari pendapat juga kan kita tidak tahu keinginan siswa menurut mereka kepercayaan diri mereka apa gitu. Oh jadi tahu si misalnya contohnya si Ezra atau si siapa tadi namanya Seva, mereka kurang di sini. Oh, saya jadi guru. Jadi saya sebagai guru BK aku tahu profil mereka, identitas mereka. Kepercayaan diri mereka kayak gini. Ketika saya nanti melakukan sesi konseling, saya sudah bisa ada pertanyaan untuk mereka, mungkin mereka bisa mengungkapkan ke saya, gali-gali seperti itu contoh dari saya ya, Pak. Jadi saya jadi tahu kemampuan mereka gitu, bisa kita bimbing. Yang kedua itu refleksi, Pak. Refleksi. Iya, sangat penting kalau menurut saya refleksi itu untuk mengajarkan mereka itu berefleksi yang baik gitu. Walaupun saya juga membawakannya belum sangat baik, setidaknya mereka tahu saya di sekolah itu diajarkan berefleksi, diajarkan bagaimana saya selama ini, bagaimana mungkin saya selama 1 hari ini di sini, apa yang perlu saya refleksikan. Itu contoh, walaupun masih sangat dalam hal sederhana, juga membiasakan mereka untuk beriterasi gitu. Beriterasi kan mereka kadang bacanya pertanyaan tuh, saya beberapa kali ngasih refleksi atau pertanyaan tuh ketika pertanyaannya A malah dijawabnya Z, Pak gitu. Jadi kita yang nah itu setidaknya mereka belajar untuk baca teliti supaya menjawabnya sesuai yang benar. Seperti itu, Pak, kalau menurut yang saya gitu, Pak. Baik. Ya, tadi saya melihat juga momen refleksi itu baik sekali. Dimanfaatkan ada saat-saat pengendapan materi yang sudah mereka terima, mereka endapkan dulu, kemudian mencarikan apa saja yang saya dapatkan hari ini, pelajaran apa yang saya dapatkan. Itu ada di momen refleksi. Baik. Saya tambah lagi. Terus dari berefleksi juga secara langsung mereka juga tahu pengalaman dari temannya gitu. Kan biasanya saya pertanyaan refleksinya itu dari mengulik-ulik sedikit dari pengalaman mereka tentang misalnya percaya diri, motivasi belajar gitu. Nah, otomatis kan nanti anak itu akan bercerita, berefleksi dari dirinya, dari temannya ini. Oh, ternyata teman saya memiliki pengalaman seperti ini ya.
jadi dia tahu apa yang harus saya hindari, terus tips-tips dari teman saya apa yang saya dapat untuk bisa saya juga kembangkan dalam diri saya, dari diri yang teman-teman yang lain itu. Seperti itu Pak, kalau dari menurut saya juga tambahan untuk refleksi gitu. Oh iya gitu. Secara langsung mereka berani gitu Pak. Seperti itu Pak. Mereka berani tampil, tetapi juga teman yang lain itu bisa tahu pengalaman dari teman lainnya, saling berinteraksi gitu. Mungkin bisa saling memberikan masukan buat ketika itu. Seperti itu Pak kalau saya. Bagus sekali. Nah, ini tadi beberapa hal positif ya. Nah, kalau yang negatif menurut Pak Danang, ada hal-hal yang menurut Pak Danang sendiri masih kurang dari pembelajaran di kelas tadi itu, kira-kira apa saja? Kalau yang masih kurang itu penyampaian materinya yang belum sangat mendalam Pak. Dari saya belum sangat mendalam. Yang kedua, cara saya menyampaikan, maksudnya mungkin dari tata bahasa berapa masih gugup gitu saya untuk menyampaikan ke mereka. Jadi mungkin ketika materi disampaikan, saya nyampaikan mungkin kayak ada yang kurang dari mereka. Apa sih maksud Bapak ini gitu. Oh iya. Seperti itu. Itu mungkin Pak. Iya. Sehingga mereka kurang paham, kurang memahami seperti itu. Kurang tangkap secara cepat ya. Betul. Jadi harus menjelaskan lagi. Dan saya juga kayak kadang masih bingung-bingung Pak. Oh ini sudah masuk ini, apa yang saya harus sampaikan ketika awal step-stepnya gitu. Saya sudah saya persiapkan misalnya Pak sebelum mengajar. Lalu stepnya ini, nanti stepnya ini. Tiba-tiba di tengah jalan blank sendiri gitu Pak. Jadi apa yang saya harus sampaikan dan selanjutnya apa ya gitu. Gitu Pak, itu yang masih kekurangan dari saya gitu Pak. Iya. Jadi itu Pak, kekurangan dari saya. Itu jam terbang. Iya, jam terbang. Di blank itu sering Pak saya Pak. Iya, oke. Blank sering kan, jadi kan membuat waktu itu kan terus berjalan ya Pak. Iya. Jadi waktunya udah habis ini tadi Pak, udah habis. Padahal mau dibuat apa lagi udah habis gitu Pak dari saya. Untuk BK itu singkat sebenarnya ya. Iya, singkat cuma 1 jam. 45 menit ya. 45 menit ya. Itu harus kita manfaatkan benar-benar untuk ketemu anak-anak Pak. Iya. Ya seperti itu Pak. Ya, ini Pak Danang sudah mengetahui ya, mengenal kelebihan, terus ada kekurangan kecil yang tadi muncul, atau juga mungkin pertemuan yang lain itu juga sering muncul. Selama ini Pak Danang kira-kira punya strategi apa atau teknik-teknis apa ketika mau mengatasi kekurangan-kekurangan yang tadi Pak Danang sebutkan tadi itu, yang sering muncul tadi? Yang pertama itu saya mencari wawasan Pak, wawasan dari materi yang saya ingin sampaikan, memperdalam wawasan gitu. Jadi misalnya mau menyampaikan materi percaya diri, saya juga cari artikel dulu tentang percaya diri ini apa yang harus saya tingkatkan, maksudnya di percaya diri ini apa yang ingin nanti saya sampaikan gitu. Gitu. Terus saya memperdalam wawasan juga step-stepnya bagaimana nanti gitu. Saya lihat dari beberapa bimbingan, mungkin ya di share di YouTube ataupun di mana kata-katanya gitu, bisa saya ambil atau bisa saya tambahkan gitu. Jadi wawasan saya ketika mengajar, saya sudah tahu ini itu baru satu yang saya wawasan, yang saya ingin tingkatkan strateginya. Yang kedua percaya diri tadi Pak. Yang penting sudah jalan percaya diri, yang penting itu yang kedua. Itu mungkin strategi dari saya Pak. Belum ada strategi lain ini. Baik nih. Ya, terus melihat pengalaman dari guru-guru lain juga bagaimana ngajar. Jadi saya tidak hanya fokus dari saya sendiri gitu, tapi belajar saya kurangnya hari ini apa gitu. Ini saya bisa lihat lagi dari bimbingan guru yang lain. Kebetulan kan ada grup BK, mungkin guru se-Indonesia gitu, beberapa kali mengirimkan beberapa draft tentang ini, jadi saya pelajari itu. Iya. Intinya tuh mau terus belajar. Iya, mau terus belajar intinya Pak. Untuk lebih berkembang gitu ya. Jangan pernah mudah puas gitu Pak. Kalau saya Pak, kalau ngajar itu jangan pernah mudah puas, pasti banyak ada kekurangan kalau menurut saya ya Pak. Seperti itu Pak. Luar biasa. Terima kasih tadi ya Pak Danang untuk refleksinya, ini bagus. Ada positif, kekurangan. Tapi Pak Danang juga sudah tahu trik-trik untuk bagaimana supaya kekurangan ini bisa dikurangi, diatasi terus menerus begitu ya. Iya Pak. Ya. Sekarang setelah ngobrol-ngobrol, setelah bervisi, perasaan yang muncul sekarang senang Pak. Karena di satu sisi
saya dapat mengetahui kekurangan, terutama kekurangan saya. Kurang saya di sini, apa yang masih yang harus lagi. Nah, hal itu menjadi pembelajaran buat saya. Seperti contohnya tadi semisalnya saya tidak perlahan ngomong masih gitu. Nah, itu kan beberapa masukan yang baik. Oh, ternyata ketika ini saya ingin belajar hal itu, masih aja muncul. Oh, berarti saya masih kurang. Nah, itu contohnya. Jadi senang bisa mengetahui gitu apa kekurangan saya dan bisa saya perbaiki. Senang juga dapat masukan banyak tadi Bapak, dapat ilmu hal baru lagi. Ketika ilmu hal baru yang tadi misal contoh di dalam peneguhan Bapak bilang kita bisa dimasukkan dalam hal-hal yang diskusi tadi, bisa dimasukkan di peneguhan. Oh, misalnya contohnya kepercayaan diri itu tidak hanya dari aspek fisik, tapi nah itu saya sebelumnya juga belum mengetahui, tapi ketika Bapak tadi memberikan masukan saya, saya jadi mengerti, ternyata benar juga harus seperti itu. Itu Pak perasaan yang saya dapat gitu. Oke, baik. Terima kasih, luar biasa hari ini ya. Luar biasa Pak. Tapi kan kita seperti para harus selalu maju, mau belajar hal baru. Kedepannya Pak Danang ada hal-hal apa yang ingin lebih dikembangkan lagi menurut Pak Danang dalam diri? Yang dilebih kembangkan lagi yang pasti yang tadi kekurangan saya yang perlu dikembangkan. Yang kedua mungkin dari sisi media Pak, yang media yang lebih menyenangkan bagi mereka Pak, yang membuat mereka makin senang untuk belajar gitu. Tuh yang kedua ya, kita juga harus update terus lah tentang masa sekarang gitu kan. Berbeda dengan dulu, pasti bersama sekarang kan lebih update. Jadi saya lebih update dan mengembangkan media ya supaya mereka juga senang gitu. Supaya pembelajaran jelas lebih menarik. Lebih menarik gitulah Pak. Jadi nggak melulu tentang tadi ceramah apa, misalnya saya dalam bentuk permainan ataupun dalam bentuk game, mungkin di dalam HP mereka yang kita bisa manfaatkan, yang kita bisa isi mereka. Seperti itu yang saya ingin kembangkan gitu. Jadi selalu update lah. Pak Danang sudah punya target atau jangka waktu yang mungkin dipatok. Setelah ini kapan hal itu bisa dibuat? Targetnya berapa lama? Kalau target sih ya dari saya kemarin baru ngajar itu 3 tahun lah Pak. 3 tahun target saya mungkin ingin mengembangkan itu Pak, mengembangkan diri saya. Nah, sekarang masih belajar gitu. Seperti itu Pak. 3 tahun sih Pak. Oke, baik. Ya, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih banyak juga bahwa Pak Danang ternyata memiliki niat yang baik untuk mau terus maju, mengembangkan diri. Nanti proses untuk kemajuan diri itu biar lebih terkontrol dan sistematis gitu. Saya minta Pak Danang untuk mengisi lembar rencana pengembangan diri. Siap Pak. Nanti kalau sudah diisi selesai, bisa dikembalikan ke saya. Oke Pak, siap Pak. Untuk kita sama-sama memantau, sama-sama belajar untuk berkembang menjadi lebih baik. Pak. Saya juga tetap membuka diri kalau Pak Danang membutuhkan untuk teman-teman sharing, untuk saling berbagi ilmu. Pak. Siap sedia untuk selalu membantu. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Danang. Sampai jumpa lagi. Terima kasih atas masukan dan bimbingannya Pak. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Pak. Selamat pagi Bu Isma. Terima kasih sudah hadir di sekolah saya. Tadi saya sudah mengadakan supervisi akademik dengan teman guru BK namanya Pak Danang yang coba tadi itu. Sebelumnya kami memang sudah melakukan pra-observasi juga, menentukan hal-hal apa saja yang akan dilihat saat observasi itu. Kemudian saya juga masuk ke kelasnya Pak Danang untuk observasi, dan setelah itu kami kemudian berdiskusi bersama pasca observasi hal-hal apa saja yang masih menjadi catatan, kemudian apa yang harus dikembangkan, dan Pak Danang juga sudah membuat refleksi pribadi tindak lanjut apa yang akan dia buat seperti yang Ibu lihat tadi, begitu Bu. Baik,
Baik, terima kasih Pak Ugo. Luar biasa, bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Tadi saya menyaksikan Pak Ugo dengan Pak Danang, luar biasa, semangatnya juga luar biasa. Kegiatan keji yang dilakukan, ini tentunya saya berharap kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini, tapi kegiatan baik, praktik baik ini harus diteruskan sampai kapanpun karena ini akan membawa dampak yang positif. Oke. Nasihat saya Pak Ugo, tetap semangat. Terima kasih untuk menerapkan praktik baik. Iya. Terima kasih Bu Isma. Sama-sama. Selamat pagi.